Belajar hypnoselling, taktik jualan tanpa penolakan. Ini kali ini aku mau review nih buku dari Om Darmawan Aji, Hypnoselling, taktik jualan tanpa penolakan. Dan dia menggunakan melejitkan skill jualannya melalui hypnoselling. Nah, aku pikir ya, selama ini aku belajar jualan, apalagi aku memulainya dengan jualan online, kita harus iklan dulu, kita harus cari tahu gimana jualannya rame, deketin seller-seller papan atas, maksudnya dia penjualannya rame, atau taktik-taktik gimmick ketika jualan. Ternyata di buku Om Darmawan Aji ini ada hal yang seru dan menarik di luar dugaan aku, dan ini tuh iya juga sih, iya bener juga sih. Mau tahu itu apa? Aku spill di bagian bab pertama ini, langsung menggugah hati. Dan bahkan kata pengantarnya itu, dia itu ngasih tahu ada 3 kunci orang sukses ketika berjualan. Pertama, kita harus punya mindset yang tepat. Aku bacain ya di sini karena aku udah ngegarisin dari hasil buku yang aku baca. Mindset yang tepat itu pola pikir seseorang menentukan perilaku dan tindakannya. Seseorang dengan mindset yang tepat akan mampu menghasilkan perilaku dan tindakan yang tepat. Jadi harus benerin dulu mindsetnya sesuai perilaku yang tepat. Kedua, taktik yang tepat. Jadi di sini masih aku bacain. Taktik tindakan yang bersistem untuk mencapai tujuan. Orang-orang yang sukses dalam menjual memiliki langkah-langkah yang terbukti efektif dalam mempengaruhi pikiran dan keyakinan orang lain. Dan ketiga, mereka harus bekerja keras serta konsisten dalam menerapkan apa yang mereka ketahui. Nah, permasalahan kita itu udah terlalu down ngelihat di media sosial, orang-orang udah spill penghasilan, orang-orang sukses dengan penjualannya, orang-orang sukses dengan history dia baru buka 1 bulan 2 bulan ramai penjualannya. Ini yang membuat kita mental down-nya muncul nih. Akibatnya kita nggak konsisten lagi jualan. Ini makin seru nih, makin seru. Ini belum pembukaan bab 1 nih guys, masih kata pengantar. Dan di bab 1-nya ini aku paling suka banget. Jualan tanpa penolakan, mungkinkah? 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 Jadi kadang-kadang kita malu nih jualan nih sama tetangga, malu nih jualan nih sama temen, malu nih jualan sama orang-orang ngelihat status kita. Mental kita jadi down. Padahal bisa loh kita jualan tanpa penolakan. Ini yang bikin aku menggugah hati banget. Dan ternyata Om Aji ngasih tahu nih, kita harus punya niat yang baik dulu untuk membantu orang lain dengan cara-cara gunakanlah kata-kata ini. Saya tidak akan memaksanya. Keputusannya ada pada kamu. Ini semua pilihan Anda. Andalah yang menentukan. Dan menjual tanpa penolakan itu, apakah semua orang pasti membeli yang kita tawarkan? Tidak juga. Mengapa? Karena tidak semua orang membutuhkan produk jasa jualan kita yang jual. Namun bila kita cerdik menyasar orang yang memiliki kebutuhan terhadap produk kita dan memiliki uang untuk membelinya, saya yakin cepat atau lambat mereka akan membeli barang kita. Jadi tujuannya itu, kita itu harus membantu mereka. Apakah mereka butuh dengan produk kita? Apakah mereka senang membeli produknya karena ingat kita, personal brandingnya? Apakah mereka membeli produk itu karena mereka kasihan sama kita? Nah, kadang kalau misalnya kita memaksakan diri untuk menjual barang, misalnya nih Kak, suka ada tuh ya sales-sales dari toko di mall tuh, misalnya mohon maaf ya Kak, misalnya nih, Kak ayo beli dong, ini lagi promo hari ini aja, aku kasihan dong gak bisa closing hari ini. Itu kan jadinya kasihan. Tapi almarhum mama aku atau kakek aku suka ngerasa beli aja, siapa tahu nanti tuh bisa jadi generasi berikut, cucu kakek, anak kakek kalau misalnya jualan. Iya sih kalau lihat itu, tapi kan niatnya konsisten ketika kita mau berjualan di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Mungkin bisa jadi ketika kamu jualannya belum closing, itu orang belum butuh barangnya. Bisa jadi juga ketika kamu belum closing,
kena mental down ngelihat pencapaian orang, atau bisa jadi juga kamu belum memberikan manfaat barang itu tuh untuk apa sebenarnya, gunanya untuk apa. Makanya kita harus belajar dulu niatnya untuk membantu orang lain. Coba kalau niatnya membantu orang lain, kita tuh ngerasa kalau misalnya kita menjualkan barang dengan niat membantu orang lain, ada rasa nggak memaksakan diri, dan kita tuh mau menjualnya setiap hari. Kita yakin, insya Allah sih kalau misalnya kita niatnya membantu orang lain, nanti mereka tuh ngerasa ingat sama kita, ingat sama produk kita. Beda ya halnya kalau misalnya perusahaannya udah gede, ya pasti kan kebutuhannya orang-orang udah, mau beli sabun ini nih mereknya, kalau beli odol ini nih mereknya. Nah tapi kan kalau yang untuk memulai penjualan kan kita kadang ragu, belum bisa menawarkan produk. Makanya niat awalnya itu untuk membantu orang lain. Dan akhirnya aku seneng banget nemu buku ini mengenai hypnoselling, taktik jualan tanpa penolakan dari Om Aji. Membuat mindset aku ketika aku kemarin-kemarin lagi penjualannya sepi, apa yang salah? Apakah selama ini aku selalu memaksakan untuk berjualan ke orang lain? Apakah orang tuh ngerasa produk aku tuh nggak bagus, atau misalnya mereka tuh komplain tapi nggak berani bilang, dan akhirnya nggak ada yang repeat order lagi ke aku. Kayak gitu guys, jangan memaksakan untuk menjual orang itu seakan-akan kita harus closing dengan cepat, yang nantinya kita sendiri ketika ada sepi penjualan, kita akan merasa sedih atau merasa stres. Makanya niatkan dulu tujuannya untuk membantu orang lain. Makin penasaran kan dengan review produk ini? Ini masih baru di bab pertama, dan bakal bikin lagi buat kamu. Karena di sini tuh bakal ngasih tahu makna-makna penjualan di luar dugaan aku, yang selama ini aku beli buku tentang iklan, tentang closing cepat, tentang cara review. Kalau di sini enggak, jadi niatkan dulu jualannya. Insya Allah, kalau kalian suka dengan review produk hypnoselling bab-bab berikutnya, nanti aku cerita lagi part selanjutnya. Coba komen, katakan, ayo Kak lanjut lagi cerita buku di bab ini mengenai taktik penjualan tanpa penolakan dari Om Darmawan Aji. Terima kasih.